coba ke bahasa Belanda ya. Belanda guys, Belanda. Oké, vandaag ben ik hier. Ik ben erg grappig en jij als mijn vriendin. Ik houd van Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roni Janet, tentunya di seputar dunia perkuliahan PTN di tahun 2021. Tapi untuk kali ini guys, para sahabat-sahabat pejuang PTN, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu sahabat saya di SMA. Dia merupakan salah satu orang yang bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus di 2 universitas. Kemudian kelebihan dia, selain daripada lulus di 2 universitas, dia juga bisa berbahasa asing sampai 20 bahasa guys. Bagaimana cara dia bisa menghafal sebegitu banyak bahasa? Mulai Belanda, Perancis, Spanyol, Arab, Inggris, Jerman, Belanda, lah lo bating lah pokoknya mah. Daripada kita penasaran, kita panggilkan langsung saja Kang Uji. Alhamdulillahirobbilalamin. Tos laminya tepat-tepang ya sareng Kang Uji teh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin ganteng saja Kang Uji. Kumaha tos rumah tangga? Alhamdulillah. Dan guys, Kang Uji ini ternyata merupakan pengantin anyar guys. Pengantin anyar dan merupakan juga alumni dari bimbingan belajar budi bakti tahun angkatan 2014 ya Kang Uji. 2014. Kemudian Kang Uji ini di SMA-nya ngambil jurusan IPA dan ngambil di universitas jurusan pendidikan bahasa Inggris dan terjemah bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris dan terjemah bahasa Inggris di UIN Sunan Gunung Jati. UIN dan IKIP Siliwangi. Dan IKIP Siliwangi sama jurusannya bahasa Inggris. Beda. Untuk IKIP Siliwangi saya ambil pendidikan bahasa Inggris, sedangkan UIN Sunan Gunung Jati saya ambil D3 terjemah bahasa Inggris ya. Jadi 2 jurusan gitu ya. Oh, 2 jurusan, 2 gelar. Oh, subhanallahnya saya mah satu saja sudah cukup kamunya. Saya mah ampun ya. Tapi guys, yang perlu Anda ketahui di sini, Kang Uji merupakan salah satu anak dari seorang PNS. Namun Kang Uji ini istilahnya tanpa mengeluarkan biaya dari orang tua sedikit pun, karena Kang Uji ini ketika melanjutkan berjenjang di universitas ini sambil ngajar. Kang Uji, betul? Betul. Karena saya ambil kelas karyawan sehingga saya bisa menambah waktu saya untuk mencari pekerjaan gitu ya, untuk tambah-tambah gitu ya. Karena memang kalau misalnya diam di rumah ya saya juga merasa ini ya, kesepian dan bosan juga gitu ya. Oh, subhanallah. Guys, Kang Uji ini juga selain mengajar di salah satu SMP negeri yang ada di wilayah Soreang, juga merupakan salah satu pendiri dan sekarang staf guru di bimbingan belajar juga, membantu saya di bimbingan belajar budi bakti. Selamat ya guys. Dan Kang Uji ini aneh, kadang saya ketika melihat juga ada di YouTube. Dia itu tampil juga di YouTube, selain pengajar guys, dia juga tampil di YouTube. Terus udah menikah, memiliki beberapa bahasa, sampai 20 bahasa bisa dikuasai oleh beliau ini guys. Insyaallah. Kenapa Kang Uji sampai tujuan apa kepengen bisa atau mempelajari 20 bahasa ini? Kenapa tujuan Kang Uji untuk bisa mempelajari 20 bahasa ini? Oke, pertama-tama saya dulu memang tidak suka dengan namanya bahasa ya. Bahasa Inggris itu tidak suka. Baik itu dari cara mengajar guru di SMA, tapi ya qadarullah saya keterima di salah satu universitas negeri, keterima di jurusan pendidikan jurusan terjemah bahasa Inggris, ya saya harus mensyukuri karena memang itu jalan dan langkah saya. Kenapa saya lebih suka belajar bahasa? Karena memang yang asalnya saya dulu tidak suka belajar bahasa Inggris gitu ya, tidak suka bahasa Inggris, tapi setelah saya benar-benar mempelajarinya secara sungguh-sungguh gitu ya, saya bisa mendapatkan hal yang terpenting bahwa bahasa Inggris itu sangat menarik gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita hubungkan dengan kosakata beberapa bahasa di dunia kayak gitu. Apalagi kalau misalnya bahasa Inggris itu sangat berkaitan erat dengan bahasa Perancis, kemudian
kemudian dengan bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Kenapa saya bisa belajar bahasa asing? Karena memang bahasa asing di dunia itu saling keterkaitan satu sama lain. Bahasa Inggris dengan bahasa Perancis, kemudian bahasa Arab dengan bahasa Turki, Persia, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, kalau misalnya kalian bisa belajar semacam itu, kalian juga bakal menemukan titik terenak gitu ya, titik hal yang membuat puas gitu ya, kalau menurut saya sendiri gitu ya, belajar itu. Para pejuang-pejuang PTN sekalian yang dimanapun Anda berada, Kang Uji bisa sampai sejauh ini, bisa sampai detik ini ada di hadapan kita semua, tentunya tidak ada pengorbanan yang sia-sia, tidak ada sesuatu yang dihasilkan dengan pengorbanan, tidak ada sesuatu yang tidak pakai perjuangan dan pengorbanan. Tentunya banyak sekali perjuangan yang Kang Uji Ya, betul. Apalagi Kang Uji sebagai anak laki-laki di sebuah keluarga, tuntutan menjadi seorang pria dewasa, dan sekarang guys sudah menikah menjadi kepala rumah tangga gitunya. Betul. Nah, apa kira-kira saran untuk para pejuang PTN yang sekarang akan melanjutkan atau memilih jurusan? Gimana tips untuk rekan-rekan sekalian, Kang Uji, gimana kira-kira? Oke, tips dan trik untuk memilih universitas itu bukan tergantung dari orang tua, bukan tergantung dari kehendak diri kita sendiri. Kita juga memang harus ya melihat keseluruhan dari kita sendiri, bahwa sampai mana sih kemampuan kita gitu, yang dimiliki itu sampai mana. Kalau misalnya kemampuannya hanya pas-pasan seperti ini, kan tidak mungkin untuk kita memilih jurusan yang derajatnya tinggi juga, tidak mungkin seperti itu. Kita sesuaikan, kita harus mensyukuri apa yang kita punya ya. Misalnya kita punyanya hanya segini, berarti kita harus masuk ke universitas sesuai dengan kadar kemampuan kita, seperti itu. Begitupun saya, kenapa saya bisa di jurusan pendidikan bahasa Inggris dan jurusan D3 terjemah bahasa Inggris, padahal dulunya tidak bisa, karena memang Allah sudah memberikan rezekinya di situ, dan saya bisa sukses karena Allah sudah memberikan jalannya, seperti itu. Dan intinya hidup itu harus disyukuri gitu ya, harus disyukuri, dinikmati dan dijalani, supaya ya semua proses ya, apalagi untuk adik-adik sekalian, proses untuk menuju ke universitas itu tidak gampang. Lebih baiknya itu kalian harus mensyukuri, menikmati dan menjalaninya seperti apa? Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, khususnya untuk mempersiapkan diri dalam ujian tulis berbasis komputer atau SBMPTN. Wis, mantap. Keren sekali Kang Uji. Di sini saya baru bisa duduk kembali mengobrol dengan Kang Uji, sudah sekian lama tidak bertemu, dan mungkin anak-anak atau pejuang-pejuang PTN ini penasaran kiranya buat mendengar Kang Uji ini berbicara salah satu atau dua saja bahasa yang Kang Uji sekarang istilahnya bisa. Coba dua saja Kang Uji, nggak perlu semuanya, coba. Oke. Yang pertama bahasa apa Kang Uji kira-kira, Bahasa guys? Inggris dulu ya. Guys, bahasa Inggris. Siap. Hello, let me introduce myself. My name is Mr. Fauzi. I will try to practice some languages in the world. Oke, itu bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris, wis mantap. Kemudian Pelafalan anak guys. Oke. Bagus. Kita coba ke bahasa Belanda ya. Belanda guys, Belanda. Oké, vandaag ben ik hier. Ik ben erg grappig en jij als mijn vrienden. Ik houd van om Nederlands taal te leren, omdat Nederlands taal is erg interessant voor mij. Ja. Nah guys, tak arti. Hartelijk dank voor mijn alle vrienden. Nanti translate-nya di bawah guys. Luar biasa. Wah, blak kecap blak gitu nya. Coba ada lagi yang lain, coba Kang, bahasa apa Kang Uji? Bahasa Turki saja ya. Turki. Benim adım Fauzi. Ben çok mutluyum çünkü ben buradayım. Ben Türkçe konuşmak yapabiliyorum. Çünkü Türkçe konuşmak yapabiliyorum. Çünkü Türkçe konuşmak çok enteresandır.
Allah harus merladek gule-gule. Gule-gule. Gule-gule itu artinya dadah gitu ya. Oh, gule-gule dadanya. Ya, Artinya anu dibicarakan tadi naon kamu? ya lebih-lebih ke pengenalan diri dan mengapa saya mempelajari bahasa-bahasa tersebut karena memang sangat menarik gitu ya. Memang seperti itu. Dunia ini sekarang zaman digitalisasi guys. Sekarang dunia itu di cengkraman kita guys. Kalau kita ketinggalan apalagi dalam hal komunikasi baik secara to the point atau secara langsung secara dunia maya itu sangat penting sekali. Jangan sampai hiraukan yang namanya bahasa itu penting. Dan tadi kita dengarkan semuanya dari pendapat Kang Uji. Yang pertama kita harus bersyukur. Anu kedua jelas bagaimana cara kita istiqomah dalam memperjuangkan atau menjalankan ikhtiar kita. Tentunya dalam segala tujuan dan cita-cita kita perlu yang namanya pengorbanan. Setuju Kang Uji? Setuju. Mantap. Itu dia guys, sahabat-sahabat semua di sini. Alhamdulillah bisa berbincang-bincang dengan Kang Uji. Mungkin di lain waktu kita bisa collab atau ngobrol kembali. Dan kalau mas kalian kepo dengan Kang Uji ini, ada nanti Instagramnya apa Kang Uji? Fauzi Imamul Arifin. Fauzi Imamul Arifin. Dan konten YouTube-nya Kang Uji apa? Karakteristik Muslim, dan YouTube yang kedua Learning English with Fauzi. Oh, nanti saya tulis guys. Jadi kalian bisa mempelajari bahasa-bahasa di channel YouTube Kang Uji gratis bro. Tinggal klik dan tonton videonya Kang Uji. Untuk itu dari saya Roni Jalani sekian, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.